Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga segar ceria pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Maria Asgaf, kali ini dalam One on One. Kita tahu betul ya pemirsa ya, dalam beberapa waktu terakhir memang hangat bicarakan berbagai isu. Dari mulai kemudian isu pagar laut yang kemudian juga sempat berbagai kelanjutannya pun turut diikuti oleh masyarakat. Tidak hanya sampai di sana, kemudian juga ada isu bagaimana tim transisi dari pemerintahan Donald Trump, yaitu yang kemudian mewacanakan, mengusulkan untuk 2 juta warga Gaza dipindahkan ke Indonesia sebagai bentuk kemanusiaan. Belum lagi kemudian muncul di Jakarta ada aturan Pergub nomor 2 2025 yang kemudian memperbolehkan poligami di kalangan ASN. Ini yang kemudian ramai diperbincangkan. Tapi kalau kita lihat ada satu sosok yang kemudian turut bersuara dari banyaknya isu-isu ini. Kami akan langsung mengajak Anda berbincang bersama dengan Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Waduh, segar ceria malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Tadi sudah paling tidak saya kabarkan sedikit ada beberapa isu hangat. Dan nampaknya memang selalu begitu ya, nama Kiai Haji Khalil Nafis begitu ya, nampak bersuara dalam banyak hal, banyak isu. Apakah ini memang juga bagian peran dari MUI yang untuk membina dan juga mengayomi umat Islam, Pak Kiai? Ya, karena saya di bidangnya dakwah. Dakwah itu mengajak, mencerahkan, memberi inspiratif kepada masyarakat bagaimana cara yang benar di dalam memahami kehidupan ini berbasis agama. Jadi keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia yang sudah diputuskan oleh ulama bagaimana tersosialisasi pada masyarakat. Dan ternyata yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sudah banyak diputuskan oleh MUI dari Munas, Mukernas, dan dari keputusan-keputusan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tausiahnya. Sehingga saya merasa terpanggil sebagai ketua bidang di MUI untuk bersuara di tengah-tengah masyarakat. Saya aktifkan di semua media sosial saya, sehingga bisa berinteraksi dengan teman-teman jurnalis yang juga bisa menyebarkan kepada masyarakat. Itu karena peran dari MUI sendiri itu dia ya Pak ya, mengayomi, kemudian juga memberikan dampak, juga mengarahkan umat Muslim dan membimbing Indonesia. Masyarakat. Pembimbing. Riayah, himayah, kita membimbing dan juga melindungi masyarakat dan menjadi shadiqul hukumah, menjadi mitra pemerintah. Namanya mitra, kalau yang baik kita sampaikan baik, yang buruk kadang-kadang dibisikin, kadang-kadang diteriakin. Nah itu dia, itu peran dari Kiai Khalil Nafis itu ya, juga kemudian menjadi pegangan bagi kami umat Muslim ini Pak Kiai. Kalau kemudian kita bedah satu persatu Pak Kiai, dari bagaimana kemudian dari sudut pandang agama mengenai salah satu dulu deh, Pergub nomor 2 tahun 2025 di DKI Jakarta yang kemudian mewajibkan atau tidak mewajibkan, memperbolehkan ASN untuk berpoligami. Ini yang ramai hingga sampai saat ini Pak Kiai. Saya pun mungkin kalau harus diperbolehkan untuk berkomentar agak panjang nih mengenai hal ini. Tapi bagaimana? Tolong cerahkan kami Pak Kiai dari sudut pandang agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Bagaimana Pak Kiai melihat aturan ini? Perbincangan soal poligami itu sering asyik bagi para laki-laki. Karena kadang-kadang mereka pengen poligami tapi nggak berani. Nah, yang kedua menjadi masalah bagi perempuan karena secara perasaan tidak ada perempuan yang ingin dipoligami. Oleh karena itu kita kembali kepada ajaran agama bahwa pada dasarnya kita menikah itu adalah monogami. Artinya satu laki-laki punya satu istri dengan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Artinya kita ini pada normalnya satu laki-laki adalah satu perempuan disebut dengan monogami. Tetapi kan kekuatan orang berbeda. Kemauan orang berbeda. Ini yang nggak normal apa gimana Pak Kiai? Bukan nggak normal, memang Allah menciptakan berbeda-beda di antara kita. Kayak kita makan, ada yang cukup setengah piring, ada yang 1 piring, ada yang 2 piring, ada yang 3 piring. Dan biasanya orang makan itu menggambarkan terhadap kekuatan syahwat dan libidonya. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, katanya dalam Burda itu orang yang makan itu mencerminkan terhadap syahwatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada orang yang cukup 1 istri, ada yang butuh 2 istri, ada yang 3 istri. Tetapi tidak untuk main-main di dalam Islam. Islam melarang la'anadz dzawaqin, orang yang sekadar hanya mencicipi perempuan kemudian dicerai, tidak. Maka kembali pada cara Nabi, ketika Nabi menikah tidak ada satupun istrinya yang dicerai. Dan Nabi itu poligami setelah Siti Khadijah itu wafat. Jadi kalau kita mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, kita memang diperbolehkan nikah 2, 3 dan 4, tapi fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida, kalau memang Anda takut tidak adil ya satu saja. Tetapi syarat adil ini bukan syarat sahnya.
Tapi syarat keagamaan agar di dalam menjalankan berkeluarga itu dapat berkah, maka taatlah kepada agama itu. Jadi kita boleh tidak suka, tapi ketentuan Islam begitu. Tetapi bagi kita tidak boleh menghambur-hamburkan, oh karena Islam itu memperbolehkan, kemudian dia dengan seenaknya poligami, dicerai, tidak boleh. Itu dia dengan alasan sudah Rasul gitu katanya Pak Kiai. Kan kalau kita melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad kan tidak sedemikian rupa gitu ya Pak Kiai. Makanya kita kadang-kadang itu ngambil dari agama yang enak-enaknya saja. Nah, itu dia. Tolong cerahkan kami Pak Kiai. Tidak kafah gitu ya. Oleh karena itu kalau berkenaan dengan poligami kita tidak boleh menolak bagi umat Islam. Itu perintah dari Allah. Tetapi tidak boleh buat main-main. Dan tidak boleh hanya sekedar refreshing. Tetapi ada tanggung jawab di dalam. Maka saya mendukung dengan pergub itu. Dan pergub itu bukan baru loh. Sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Memperbolehkan poligami dengan cara izin di pengadilan. Kemudian juga di peraturan pemerintahnya Nomor 9 Tahun 75 memperbolehkan juga poligami. Instruksi Presiden Impres itu Nomor 1 Tahun 91 itu juga memperbolehkan juga poligami dengan izin. Nah, kuncinya di izin ini, izin dari istrinya, dari pasangannya. Baru diajukan izin kalau istrinya ini tidak bisa melayani suami. Ada penyakit permanen yang tak bisa disembuhkan. Ada ketuntutan keturunan yang tak kunjung datang. Kemudian antar keduanya sepakat untuk mengajukan kepada pengadilan untuk nikah lagi. Terus salahnya di mana kalau mereka disepakat berdua? Ini untuk meminimalisir terjadinya apa? Ketidakadilan. Karena banyak orang yang menikah tidak adil itu yang diam-diam. Apalagi selingkuh yang haram. Itu kan lebih parah lagi. Nah, sekarang mewadahi. Jadi kalau saya gambarkan orang poligami itu adalah emergency exit. Pintu darurat bagi orang yang punya kebutuhan diberikan oleh Allah jalannya biar Anda tidak melakukan yang haram. Tapi bagi orang yang merasa tidak butuh, ya gak usah coba-coba biar nggak jadi masalah kan gitu. Nah, kebetulan kan sekarang banyak yang coba-coba masalahnya di sana ya. Karena begini Pak Kiai, kalau kemudian melihat aturan ini begitu, di satu sisi PJ Gubernur Jakarta juga menyampaikan bahwa ini kemudian dibentuk justru untuk melindungi keluarga ASN. Tapi di satu sisi ada kemudian banyak perwakilan dari wanita yang justru melihat aturan ini justru diskriminasi bagi wanita. Karena banyak muncul resiko-resiko kekerasan maupun juga ketidakadilan bagi seorang wanita. Bagaimana kemudian agama melihat hal ini Pak Kiai? Sebentar, soal kekerasan itu tidak melulu karena poligami. Orang nggak poligami pun juga bisa melakukan kekerasan. Berarti persoalan bukan persoalan poligami, tapi persoalannya persoalan dari literasi dan pencerahan pendidikan kepada keluarga. Kita coba orang mau menikah tidak ada pendidikan bagaimana berkeluarga. Bagaimana mereka berikan pelatihan namanya catin calon pengantin itu. Literasi kan kurang. Akhirnya apa? Menikah mereka tidak bisa memahami bagaimana membentuk rumah tangga. Ketika ada persoalan ekonomi, persoalan sosial, mereka nggak bisa memanage dirinya, mengendalikan emosi, akhirnya melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan persoalan poligami, persoalan kemampuan dia memanage di dalam keluarga dan memaknai berkeluarga. Oleh karena itu bisa dilihat nanti berapa yang orang melakukan kekerasan karena poligami, asalkan dia baik-baik, ada izin pemerintah, dengan orang yang menikah benar-benar juga tetapi juga melakukan kekerasan. Saya yakin banyak lebih kekerasan itu ketika mereka dilakukan dengan cara diam-diam. Malah nanti anaknya di dalam Islam, anak yang dilahirkan menurut kaul jumhurul ulama dari perselingkuhan itu nggak ada nasab kepada laki yang menghamili. Kemudian dia hanya dengan ibunya. Kalau di ketepatan perempuan, siapa walinya? Siapa yang bertanggung jawab? Malah mereka amburadul, dan itu banyak terjadi loh perselingkuhan di tengah-tengah kita. Coba dilihat berapa orang yang menikah dengan baik-baik melalui jalur izin pada pengadilan lalu dia tidak adil, dan berapa yang orang melakukan selingkuh kemudian melakukan kekerasan. Menurut saya harus kita imbang kalau bicara soal keilmuan daripada soal perasaan. Maka tadi disampaikan kalau Mbak Maria pasti nggak suka ya ngomongin poligami. Kalau saya suka, meskipun saya nggak melakukan. Gitu. Itu dia Pak. Memang kan di masyarakat kemudian banyak hal-hal yang menanggapi aturan ini. Sebagian kemudian ada yang mendukung, sebagian pula ada yang tidak. Karena berbicara mengenai adil, nampaknya kita bingung ya batasan adil itu seperti apa bagi setiap orang berbeda-beda Pak Kiai. Adil itu perilaku dan sikap, bukan hati. Kalau cinta nggak bisa dibagi. Tapi kita memperlakukan orang itu bisa dibagi. Oleh karena itu boleh saja mana yang lebih dicintai. Mungkin Mbak Maria punya anak, ada anak di antara anak yang lebih disayang, ada yang tidak. Tapi yang perlakuan anak tidak boleh tidak adil. Dan adil itu proporsional, bukan sama. Kalau sama pasti nggak adil. Kalau kita nikah saja dengan yang biker, yang masih perawan, itu bisa tinggal di situ selama 7 hari dalam ketentuan Nabi. Izin kepada istri yang pertama, karena ini perawan 7 hari lebih lama. Tapi kalau dengan yang sayyib, yang sudah janda, cukup 3 hari. Artinya memperlakukan itulah yang dilakukan adil dan itu proporsional. Maunya ngasih belanja. Makanya di dalam pergub itu yang nomor 8 ketentuannya adalah harus punya kemampuan secara finansial. Dan di situ bisa kita ukur
Istri pertama yang sudah punya anak 5 pasti beda belanja dengan istri yang pertama yang belum punya anak karena kebutuhannya berbeda. Itulah adil. Jadi adil itu perilaku, sikap, dan harus ditunjukkan. Dan adil itu pasti dicoba dulu dong. Nggak mungkin kita bicara adil bagaimana punya istri 2 atau belum punya istri 2. Makanya saya belum mempraktekkan adil istri 2 karena saya masih 1. Karena kalau melihat aturan ini, artinya apakah kemudian aturan ini sudah dibuat seketat mungkin kalau menurut Pak Kiai begitu ya, agar kemudian itu tadi tujuannya adalah menjaga keluarga masyarakat, para ASN ini? Peraturan tidak ada yang bertentangan dengan pemerintah. Undang-undang tentang perkawinan, impresnya, PP itu nggak ada yang bertentangan. Dengan agama juga tidak bertentangan. Malah ini menurut saya melindungi secara administrasi. Tolong ASN yang Anda mau menikah lagi, nikahlah dengan baik-baik. Karena kalau Anda nanti mau menggilir istilahnya, mau ke istri yang satu, istri yang kedua, Anda kan harus diketahui. Tapi kalau Anda sudah tidak teradministrasi, tidak ada izin dari istri yang pertama, Anda pasti bohong terus. Alasannya mau ada undangan, tapi ke istri yang kedua. Kan lebih gentle. Apalagi kita perjalanan pun kan bisa di Quran, artinya diundi siapa yang mau jalan atau secara bergilir bergantian. Kalau sama-sama ada dan sama-sama ikhlas kan bisa dilakukan adil itu. Maka kalau tidak ada izin itu pasti tidak bisa adil. Maka saya setuju dengan undang-undang itu, yang undang-undang maupun yang ini teknisnya dari Pergub ini, di situ menekankan izin dari istrinya. Jadi jangan melakukan, dan pemerintah atau pengadilan agama tidak boleh memberikan izin tanpa ada izin dari istrinya. Ini bentuk perlindungan dari keluarga itu tadi ya Pak? Saya pikir perlindungan daripada orang selingkuh, daripada orang diam-diam, itu pasti dia tidak akan berbuat adil. Nah, bolehlah kalau kita secara perasaan nggak ada perempuan yang mau dimadu. Itu dia Pak Kiai, tidak ada perempuan yang mau dimadu, dibagi rasanya, tidak ada Pak Kiai. Tapi kan keadilan Allah ada, kan ada perempuan yang itu belum punya suami, kemudian mungkin perempuan janda perlu dilindungi. Jadi kita jangan ego karena punya satu, ini kan harus ditahan egonya. Bagaimana kita menganggap bahwa istri dari yang kedua dan ketiga itu memang sulit. Ini gampang ngomongin kalau saya, kalau Mbak Maria nggak sulit. Bagaimana jangan dianggap saingan tapi teman. Saya dulu pernah ngajar di UI itu di S2. Ada perempuan yang ingin mencarikan istri buat suaminya. Kenapa? Karena dia terlalu aktif, biar berdua cara ngurus suaminya. Jadi memandang bahwa istri yang kedua ketiga adalah mitra atau dianggap sebagai teman. Tapi kalau udah tingkat tinggi itu ya imannya Pak Kiai ya. Saya ingin menyampaikan tak semua perempuan itu adalah benci itu gitu loh. Tetapi ada orang yang mengerti tentang berbagi, Pak Mas. Ini saya mungkin akan disoal oleh perempuan-perempuan, tetapi saya bilang ini, dan sekarang orang ini jadi anggota dewan. Yang mahasiswi saya itu ketika itu. Jadi menurut saya kita kembalikan kepada ajaran agama, tinggal tergantung pada tingkat kita kemampuan, apakah kita memang membutuhkan nikah lagi atau tidak, atau butuh poligami atau tidak. Jadi poligami itu sekali lagi bukan perintah untuk dilaksanakan, tetapi adalah solusi dari persoalan dari laki-laki yang memang membutuhkan untuk menambah keluarga itu secara gentle dan bisa berbuat adil. Oke, artinya dari segi aturan itu kita lihat secara agama tidak ada yang dilanggar dan juga sudah sesuai dengan tujuan melindungi keluarga ASN tadi. Kita coba akan kembali lagi di One on One. Saya jeda sesaat lagi. Ya, Anda kembali lagi di One on One pemirsa. Tadi kami masih membahas bagaimana mengenai aturan nomor 2 tahun 2025 di wilayah Jakarta yang memperbolehkan ASN untuk melakukan poligami dengan berbagai syarat dan juga aturan ada. Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa sebenarnya dalam agama pun ini tidak ada yang dilanggar, sudah sesuai dengan kaidah yang diatur dan juga bagaimana kemudian peran-peran dari pemerintah untuk melindungi keluarganya. Tapi begini Pak, ada pula kemudian yang menganggap bahwa Pergub ini dikhawatirkan membuka peluang lebih besar lagi bagi praktik-praktik poligami yang tidak sehat. Dalam hal ini kemudian tidak memikirkan dampak sosial dan juga melegalkan di mana para suami mungkin ya yang kemudian yang tadinya kemudian tidak diperbolehkan oleh para istri justru diam-diam dan kemudian menggunakan aturan ini sebagai pegangan mereka. Bagaimana kemudian untuk menghindari hal ini? Tidak ada diskriminasi bagi kami para wanita. Ya. Menurut saya dengan aturan ini malah memperketat orang poligami. Artinya kalau mereka melakukan poligami tanpa izin, tanpa ada keterangan dari pengadilan agama yang juga disetujui oleh atasannya, mereka nggak sah, tidak punya kekuatan hukum pernikahannya. Dan kalau tidak punya kekuatan hukum berarti kan ilegal dan bisa disoal sebagai ASN. Dibanding umpamanya tidak ada aturan itu, tidak lebih rinci, tidak mengingatkan pada mereka, jangan main-main loh pernikahan itu. Pernikahan ini adalah serius, maka Anda harus dapat persetujuan dari istrinya, kemudian diajukan persetujuan kepada pengadilan agama, kemudian di ASN-nya baru diizinkan.
Jadi prosesnya itu minimal 3 dalam kelompok besar itu. Dan memberikan izin itu setelah ada izin istrinya. Menurut saya ini malah memperketat adanya satu poligami. Yang kedua, memastikan ketika orang poligami adalah bisa berbuat adil. Yang ketiga, dipastikan dalam poligami itu sudah disetujui dalam keluarga. Coba bisa bayangkan, tidak ada aturan ini, kemudian dibiarkan. Sekarang kan banyak terjadi. Udah rahasia umum dan umumnya rahasia. Artinya laki-laki itu seringkali melakukan nikah yang penting sah secara agama, mereka menggunakan fikih saja tanpa pemerintah. Dan ini menyambungkan antara aspek fikih dengan pemerintah. Artinya memasukkan di sini dari agama yang fikih ansi menjadi agama yang diterapkan di dalam perundang-undangan disebut dengan takninu syariah, mengundang-undangkan syariah itu. Saya pikir komprehensif ini. Jadi kalau soal ini hanya tabu saja dibicarakan, sementara orang sudah banyak melaksanakan. Tetapi orang tidak diatur bagaimana kiranya berbuat adil itu. Jadi menurut saya nggak ada yang dilanggar, tinggal bagaimana bisa konsisten menggunakan undang-undang ini. Iya, bagaimana konsisten itu? Karena khawatirnya kemudian disalahgunakan pakai oleh pria-pria di luar sana yang kemudian niatannya buruk atau bahkan kemudian memang bermain diam-diam di belakang istrinya. Diam-diam itu berarti dia nggak ngikuti undang-undang. Makanya dengan tidak adanya pergub, tidak ada undang-undang yang memperbolehkan poligami dengan izin, kemudian mereka melakukan di belakang, berarti kan dia melanggar hukum, nggak punya kekuatan hukum. Maka saya bilang pergub ini melindungi perempuan. Melindungi artinya apa? Laki Anda itu, suaminya, itu tidak sembarang boleh poligami loh. Ini aturannya. Kalau melanggar ini Anda bisa ajukan sebagai pelanggaran, sebagai ASN, disiplin ASN. Tapi kalau nggak ada aturan, berarti kan nggak ada yang dilanggar. Mereka bisa diam-diam menikah, mereka tidak sepengetahuan istrinya. Yang bahaya dari pernikahan poligami adalah tanpa sepengetahuan istrinya. Sementara pergub ini, begitu juga dengan peraturan lebih tinggi di atasnya, Impres 191, kemudian PP 9 tahun 75, Undang-Undang nomor 174 tentang perkawinan, itu mempersyaratkan izin. Kuncinya di izin. Kalau itu ada izin dari istrinya, izin dari pengadilan, kemudian izin dari atasan di birokrasi itu, di ASN itu, sekarang kan mereka legal, punya tanggung jawab. Kalau mau cerai dia harus ke pengadilan dan juga diatur di dalam undang-undang kita dibanding dengan orang yang diam-diam, apalagi selingkuh. Kan kita banyak melihat ini. Nah, ini saya perlindungan kepada perempuan, bukan malah ini membuka. Salah kalau dibilang umpamanya aturan ini membuka kepada laki-laki peluang. Bukan, ini memperkecil peluang bagi laki-laki. Kalau tidak ada izin laki-laki enak, di mana aja bisa menikah, kemudian bisa cerai, nggak ketahuan. Nah, itu malah mereka bahaya. Seberapa urgent sih Pak Kiai aturan ini? Ya sebenarnya soal urgen dan tidaknya kan kembali kepada aparatur kita. Kalau mereka sudah disiplin tanpa aturan, saya pikir nggak usah aturan. Aturan itu dibikin karena orang nggak disiplin. Mungkin fenomenanya di kota besar seperti Jakarta ini kan banyak sekali. Saya bukan sok-sokan lah. Kayak seperti saya aja punya istri aja kadang-kadang masih digoda kan. Dan sekarang perempuan kadang-kadang lebih berani daripada laki-laki menggoda pasangan. Jadi jangan disalahkan hanya laki-laki menikah lagi loh. Karena laki-laki menikah itu karena ada perempuan yang mau dinikah. Paling kan istri pertama yang tidak setuju. Atau orang lain yang tidak setuju dengan poligami. Tapi ketika terjadi pernikahan kedua dan ketiga, dua-duanya kan sama-sama menerima. Artinya perempuan satu tidak menerima, perempuan lainnya kan menerima. Kalau bicara soal perasaan, disinilah diatur di dalam Islam tentang bagaimana poligami. Kemudian diturunkan karena bagian dari sumber hukum-hukum kita nasional adalah dari hukum Islam. Selain hukum Belanda, warisan Belanda itu dengan hukum adat kita. Bahkan mulai dulu kan banyak adat kita juga poligami, jadi bukan hal yang baru. Jadi poligami ini laten, mulai sejarah manusia ada itu sudah ada poligami. Jadi laten dan bahkan kalau kita lihat hingga saat ini masih banyak perdebatan begitu Pak Kiai. Kalau berbicara mengenai perasaan ya Pak Kiai, bagaimana kemudian hukumnya jika kemudian ada seorang wanita yang sang suami meminta izin untuk menikah lagi, tapi kemudian tanpa daya menolak begitu ya, secara lisan mengizinkan, tapi di dalam hati sebenarnya masih setengah-setengah itu Pak Kiai. Beda di mulut, beda di hati Pak Kiai. Itu secara agama seperti apa Pak Kiai ya? Jadi ada dua model dalam Islam itu. Ada model seperti Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki. Dia nahkum bil bawa'is, menghukumi sesuatu tergantung pada motifnya, apa yang di dalamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia, kunna nahkum bil zawahir, kita menghukumi dengan yang zahir saja. Jadi apa yang disampaikan Mbak Maria kepada saya cukup menghukumi apa yang disampaikan. Tidak perlu saya tanya hatinya, tidak perlu saya tanya dengan perasaannya. Selama dia memberi, dengan berat hati sebenarnya saya tidak setuju dalam hati saya. Tapi diucapkan ikrar, itu jadi di dalam Islam. Oleh karena itu mungkin berat secara hati. Tapi perasaan itu bisa hilang dengan kemampuan. Kan ada syaratnya, udah nggak bisa ngelayani suami. Suaminya masih muda. Kan laki-laki ketika punya keinginan kadang-kadang kan bisa nabrak-nabrak.
Maka di sini diberi pintu. Oh iya, saya nggak bisa melayani, dengan berarti dipersilakan suami saya menikah lagi daripada nanti zina, berbuat yang dosa. Kan lebih kembali kepada yang hal. Maka kita sampaikan poligami itu adalah emergency exit. Saya ulangi kembali, adalah solusi dari persoalan. Bagi orang yang nggak ada persoalan dengan istrinya, ya nggak perlu cari solusi. Maka kita ingin melihat pada konteks inilah kita harus bedakan antara aturan dengan ketentuan agama, kemudian perasaan. Kalau bicara perasaan kan tergantung kepada model orang. Sekarang kalau contoh sholat malam, bagi sebagian orang itu malas sholat malam, enakan tidur. Tapi bagi orang lain sholat malam itu adalah yang indah, berjenggot dengan Tuhan. Demikian juga mungkin bagi orang, wah kita kalau di madu begitu poligami, itu bagian pengkhianatan terhadap cinta. Saya ditinggal sama suami saya. Tapi ada kelompok masyarakat yang itu akur. Kan ada buktinya, anggota dewan bareng-bareng, ada juga orang yang Artinya kalau kita melihat fenomena begini, ada yang memang tidak setuju, tapi ada yang setuju. Ada yang merasakan itu kerukunan dan nyaman, ada yang tidak nyaman. Tapi saya akan pastikan orang yang melakukan poligami tanpa seizin istrinya pasti tidak adil, pasti ada masalah. Tapi orang yang menikah dengan seizin istrinya itu kemungkinan besar itu bisa berbuat adil. Artinya secara prediksi ke depan lebih bisa berbuat adil. Tinggal bagaimana kita melakukan literasi kepada masyarakat. Jangan kamu lakukan poligami loh kecuali karena darurat, tanpa izin kepada istrinya. Karena nanti kalau nginep kemana-mana dia pasti bohong. Ya pasti ada masalah di sana. Pasti. Itu dia. Itu perkara syarat izin, Mbak Kiai. Tapi kalau kita kemudian membedah lagi bagaimana aturan ini, di dalamnya kan juga ada syarat di Pergub yang dinilai kemudian mengobjektifikasi perempuan, di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau kemudian istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun juga istri yang tidak melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Ini kemudian dianggap diskriminasi bagi perempuan, objektifikasi bagi perempuan, Pak Kiai. Bagaimana kemudian Islam melihat itu? Ya kan juga perempuan di Islam juga itu kan bagi laki-laki yang poligami, bukan sedang bicara perempuan yang mau minta cerai. Jadi laki-laki bisa saja kepada istrinya, oh ini sudah nggak bisa melayani, sementara saya punya kebutuhan dong, saya izin baik-baik. Oh kemudian dia punya penyakit yang tak bisa disembuhkan, sudah nggak bisa melayani. Nggak bisa sabar dulu gitu Pak, kan katanya cinta gitu Pak Kiai. Sebagai seorang wanita kok nampaknya susah untuk dimadu, yang katanya di awal sehidup semati gitu. Ada yang kuat. Kata-kata itu Pak Kiai, aduh. Ada yang kuat. Teman saya juga begitu, istrinya dia nggak menikah lagi, sampai meninggal baru dia menikah. Birokrat di DKI. Saya tidak mau nyebut. Birokrat yang sudah tinggi pangkatnya, istrinya sakit, dia layani selama 12 tahun. Dan tidak menikah lagi, dia tidak bisa melayani istrinya. Dia nggak menikah. Kemudian setelah meninggal, baru dia menikah lagi. Gitu. Ada yang kuat, tapi kan itu peraturan memberikan orang yang nggak kuat, kan nggak semua orang sama. Jadi kalau yang nggak kuat, inilah emergency exitnya. Tapi kalau Anda kuat menerima dengan seperti itu dengan istrinya, ya monggo, nggak usah minta izin gitu. Ada teman saya itu karena istrinya sakit sampai sebulan mengizinkan suami, kalau Anda mau nikah lagi silahkan Mas. Saya tahu mungkin udah dalam kehidupan keluarganya di malam harinya udah tahu dia. Tapi suaminya nggak tega saya ninggalin istri saya sakit begitu saya menikah lagi. Apa perasaan saya? Jadi nggak semua laki-laki kejam. Tapi daripada ini ada orang yang nggak kuat nahan, kemudian ada orang yang memang tidak tahan dengan hal itu. Ya dia bisa diberikan pintu keluarnya dengan peraturan yang ketat sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan terhadap perempuan dan tidak ada hak perempuannya dirugikan. Daripada diam-diam, itu pasti diam-diam pasti yang menjadi masalah ada yang diam-diam itu. Ya itu dia, kenapa kemudian harus ada pintu bagi orang-orang yang segelintir orang-orang yang kemudian tidak kuat menahan ini Pak Kiai. Itulah, atau kemudian ad-daruratu tubihul mahdhurah. Di dalam Islam itu ada pada kondisi tertentu Allah akan berikan emergency exit. Kita saja itu nggak boleh makan bangkai. Ini tapi dalam keadaan kita ini mati kalau nggak makan bangkai, itu diperbolehkan seperlunya. Ada suatu saat ada orang yang nggak kuat, Allah memberikan jalannya. Makanya Anda harus adil. Kalau nggak, ya tahan aja, jangan nikah lagi kalau nggak bisa adil gitu. Jadi ada hajat fi makanatid darurat, ada hajat, tapi hampir sampai darurat. Nah, bagi orang yang hiper, bagi orang yang punya keperluan tertentu, apakah akan dibiarkan dia sengsara? Makanya di Islam itu cerai itu boleh, tapi abghadul halal indallahi at-talaq. Tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi Allah nggak menginginkan perceraian. Kita tahu perceraian sakit, anak juga bisa jadi korban. Tetapi apakah akan dibiarkan orang yang tak mungkin hidup harmonis? Maka pilihan cerai. Demikian juga orang yang satu sudah istri nggak bisa melayaninya, kemudian ada keperluan dia, izin baik-baik.
salahnya di mana? Jadi ada orang tertentu yang memang berbeda dibandingkan kondisi yang lain. Kalau siap dia nungguin, siap bersama-sama, banyak terbukti begitu. Nggak semua laki-laki. Lanjut Pak Kiai nyanyi gitu ya. Oke, ini menarik untuk kemudian diperbincangkan. Belum lagi kalau kita lihat sebenarnya dari segi aturan ini tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat, menjaga keluarga dari para ASN ini yang mungkin tadi kalau sudah pakai jelaskan menghindari mudarat seperti itu sebenarnya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian para wanita ini Pak Kiai untuk kemudian diyakinkan kembali bahwa ini tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari wanita itu sendiri Pak Kiai. Tapi jawabin nanti, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama kami dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah Pak Kiai. Artinya hingga saat ini kemudian aturan yang berlaku di wilayah Jakarta dengan Pergub nomor 2 2025 yang memperbolehkan para ASN untuk menikah lagi, artinya memiliki istri kedua atau berpoligami, ini sekali lagi untuk kepentingan keluarga. Betul tujuannya demikian Pak Kiai? Tolong meyakinkan kami para wanita Pak Kiai. Kalau tujuan mungkin secara hati kita nggak tahu, tapi dari keseluruhan yang ada di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Begitu juga dengan Impres, KHI, Kompilasi Hukum Islam, tidak ada pertentangan. PP juga tidak bertentangan. Ini hanya mengatur teknis. Kalau mau menikah lagi, ini loh aturannya. Bahkan memperketat itu termasuk kemampuan ekonomi dan seterusnya. Ada 8 syarat itu kan memperketat. Jadi tidak bertentangan ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan ini mungkin banyak dari ASN yang melakukan ya pernikahan terselubung, kemudian mungkin ada perempuan lain, wanita lain yang itu tidak terang-terangan, sementara menjadi masalah dalam keluarga. Ketika ada dalam masalah keluarga itu biasanya laki-laki kerja di kantor itu kurang konsentrasi, kinerjanya akan turun. Nah, makanya dibilang bisa nggak Anda tuh mengatur tidak merusak terhadap kinerja di kantornya. Kalau bicara kinerja di kantornya berarti selain izin dari istrinya, izin dari atasannya. Karena atasan itu yang tahu. Berarti kan kondisinya terpantau tentang perilaku di dalam keluarganya. Ini banyak orang memanage dalam organisasi maupun birokrasi itu hanya tahunya kamu datang jam sekian harus bagus kerjaannya. Ini saya pikir bagus di DKI. Sampai berpikir kalau orang itu kinerjanya turun, itu bukan hanya persoalan dia malas, mungkin ada masalah dalam keluarganya. Dan biasanya saya sampaikan, laki-laki sepintar apapun, sehebat apapun, kalau diomelin, dibentak istrinya, itu bisa goblok mendadak itu. Nah, dalam kondisi seperti ini saya pikir harus dilihat bahwa anak buah kita ini kok kinerjanya turun, jangan semata-mata hanya persoalan dia komitmen kepada kantor, tapi dilihat masalah. Saya pikir lebih bijak ini. Dan disinilah perempuan bisa pegang, oh mas, kamu boleh nikah lagi, ini loh mas syaratnya. Anda ekonominya... Ataupun juga sebaliknya kan? Iya. Nah, di sini beri ruang saya ingin menyampaikan tadi. Ini kan laki-laki yang mau poligami. Tapi ketika perempuan tidak suka kepada suaminya, itu juga boleh melakukan khulu namanya. Jadi tidak hanya laki-laki yang punya hak pada perempuan, perempuan pun juga bisa menuntut hak kepada suaminya. Cuman dalam konteks undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur suami mau menikah lagi. Dalam konteks yang lain, perempuan juga boleh menggugat pada pengadilan ketika laki-lakinya tidak berbuat adil. Saya pikir fasilitas yang cukup dalam aturan ini. Baik. Kalau dimaknai dengan lapang dada. Tapi kalau dengan emosi ya susah. Gitu. Semua harus dengan hati dan juga pikiran yang jernih begitu Pak Kiai. Oke, baiklah. Kalau kemudian tidak ada yang dilanggar dalam sisi agama, kita beralih ke isu lain kali Pak Kiai ya. Karena cukup marak juga diperbincangkan bagaimana kemudian wacana yang dikeluarkan dari tim transisi Donald Trump yang mewacanakan bahwa masyarakat Gaza, 2 juta orang Gaza ini kemudian direlokasi sementara ke Indonesia sembari kemudian Gaza dibangun kembali. Ada yang kemudian menyambut baik hal ini, tapi juga sebagian besar justru menolak hal ini. Tapi bagaimana kemudian kalau Pak Kiai yang juga sekaligus sering mengikuti dan juga mengawal bagaimana kemerdekaan Palestina menanggapi hal ini Pak Kiai? Menurut saya itu akal-akalan aja. Dan yang mendukung relokasi itu adalah anteknya di sana. Menurut saya. Coba dirasionalkan saja. Pertama persoalannya di Gaza, sudah gencatan senjata. Kan sudah aman. Kalau Amerika mau benar-benar berpihak pada keadilan, bukan berpihak pada Israel. Karena yang tidak patuh dan berkali-kali melanggar terhadap perjanjian adalah Israel. Bahkan ketika mau gencatan senjata pun masih ngebom dulu, masih banyak korban kan gitu ya. Yang kedua, ketika mereka mau melakukan konstruksi, gitu kan. Kita bisa melihat Gaza itu luas.
Buat apa dikeluarkan? Kan mereka juga bisa diajak bersama-sama. Yang nyaman dengan model bangunan, dengan model rumah mereka, kan mereka yang tahu karena rumahnya sendiri. Yang ketiga, kita tahulah apakah memang orang-orang Amerika itu adalah sayang dengan warga Palestina yang di Gaza. Kita tahu rahasia umum dan umumnya rahasia, persenjataan juga dikirim dari Amerika. Ini katanya atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan, saya pikir kalau mau kemanusiaan nggak usah nyerang Israel. Dan itu jangan ngambil tanah-tanahnya Palestina, itu kemanusiaan. Ini kan parsial. Kemanusiaan ketika mau mengusir mereka dari tanahnya. Kalau pergi ke sini, itu kan diusir. Jadi nggak ada orang sama sekali. Perlawanan saya bukan memihak pada Hamas, saya hanya memihak kepada kemerdekaan Palestina. Siapapun yang mendukung kemerdekaan Palestina, kami, Majelis Ulama, dan masyarakat kami di NU, itu Hasyim Asy'ari mengatakan syuhada karena mereka membela tanah airnya. Sekarang disuruh pergi dari tanah airnya. Dari mana logiknya? Jadi ini bukan suudzon, ini fakta gitu. Bentuk pengusiran gitu. Itu pengusiran. Mereka sudah dibangun. Siapa yang bisa menjamin kalau mereka membangun sampai di sini akan kembali ke sana? Apalagi mereka yang stateless, mereka nggak punya surat-surat. Dengan alasan itu mereka nggak masuk. Yang masuk hanya kecuali pendukungnya mereka. Kami juga pernah loh datang ke Lebanon dalam seminar. Kami ingin mengajak mereka untuk sekolah ke sini, untuk balik ke sana, bukan tinggal di sini. Boleh sekolah tapi balik ke sana. Mereka nggak punya surat loh, nggak punya paspor, nggak punya kewarganegaraan mereka. Nah, kalau mereka ke sini itu balik lagi. Lain masalah di Indonesia. Mau taruh di mana di Indonesia 2 juta itu? Uang kita cari bagaimana anggaran makan siang aja bergizi sulit gitu ya. Lalu kita mau nanggung yang 2 juta. Apakah tidak menjadi masalah sosial? Maka saya apresiasi kepada Kemlu. Ketika mereka mewacanakan meskipun hanya wacana ya, di samping orang Gaza pun juga tidak mau, kami pun tidak mau. Saya pikir ini harus disampaikan di awal karena mungkin dia test the water ke kita. Mancing-mancing aja, gimana reaksinya? Indonesia paling getol tentang membela kemerdekaan Palestina. Coba kasih aja sekadar ke sana. Bukan itu yang kami bela adalah kemerdekaan dan mereka negaranya sendiri. Kami bantu di negaranya dan mereka hidup di negaranya. Itu disebut dengan tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta negara bagian dari iman. Kemudian mereka diusir dari negaranya. Lalu apa yang mau diperjuangkan mereka berikutnya? Sudah nggak ada tanah airnya kok. Nah itu yang harus kita pahami. Tidak percaya kalau bicara kemanusiaan. Karena kalau bicara kemanusiaan sebenarnya adalah hentikan. 1 tahun lebih loh. Dan Amerika juga tidak melarang itu. Tidak melarang itu. Kalau coba di tempat lain mungkin udah pelanggaran HAM. Benyamin Netanyahu-nya sudah ditetapkan di pengadilan internasional bahwa dia kejahatan perang. Tapi apa bisa berbuat? Kan tidak juga. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mereka nggak bicara kemanusiaan. Anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh, orang tua juga dibunuh. Itu yang perlu dibicarain kemanusiaan. Bukan konstruksi orang dikeluarkan atas nama kemanusiaan. Ini kan hanya menghilangkan jejak saja. Dan 46.000 lebih yang meninggal gara-gara serangannya Israel itu. Menurut saya Indonesia sepakat, saya pikir semuanya yang melihat tentang kedaulatan dan harus dimusnahkan, harus dihabiskan seluruh penjajahan di muka bumi tidak menerima itu. Nah, kalau menerima itu saya pikir orang yang tak ngerti konstitusi atau pengkhianat terhadap konstitusi kita. Pengkhianatan terhadap konstitusi karena banyak juga kemudian sebagian masyarakat Indonesia yang juga berpendapat bahwa jangan hanya berhenti di boikot saja ataupun kemudian hanya berseru melakukan aksi saja. Terima dong mereka. Ya itu sang salahnya, logikanya logika false itu, udah palsu, sudah bolak-balik itu. Kita bilang boikot produk Israel itu biar Israel nggak punya kekuatan. Karena kekuatan mereka adalah ekonomi. Dan ekonomi itu yang menjadikan pembelian persenjataan mereka. Biar mereka tidak nyerang. Dan kalau mereka mau ke sini kan nggak usah kita bantu. Itu tanah airnya. Yang kita bantu adalah orang hidup di tanah airnya sendiri. Sebagaimana dulu Indonesia. Indonesia itu melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Yang lari begitu itu orang yang nggak cinta tanah air. Makanya dulu Hasyim Asy'ari di dalam fatwanya bahwa para pejuang yang ada di Palestina itu adalah mati syahid. Artinya apa? Membela negaranya karena ada negaranya. Kalau mereka dipindahkan ke sini, udah nggak ada negaranya lagi. Apa yang mau dibela lagi? Kita menerima dalam konteks ukhuwah basyariah, ya kemanusiaan kita, kemudian ukhuwah Islamiyah karena mayoritasnya 93% adalah Muslim. Tetapi tidak mereka dicabut ke sini. Di tempat itu, di mana-mana proses perbaikan dan bantuan bukan orang dipindahkan. Kalau dipindahkan itu mereka sudah selesai penjajahannya. Kan kita bersama lah. Bangun bersama gimana? Mulai dulu tuh area tanahnya Palestina diambil dikit-dikit sampai sekarang menjadi banyak begitu. Kalau tidak ada sejarahnya namanya suudzon. Ini sudah sejarahnya ada, itu ya fakta namanya. Emang ada yang bilang suudzon ya Pak? Nah itu yang nggak benar itu. Nah itu dia, artinya kalau kemudian saat ini kita tahu jelas bahwa
pemerintah Indonesia berdiri untuk menolak wacana tersebut, untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kemudian kita, Pak Kiai, secara ukhuwah gitu ya, bersama-sama untuk tetap berdiri bagi warga Palestina, kemudian saudara-saudara kami di Gaza untuk bisa mendukung kemerdekaan mereka, sembari juga memastikan bahwa nantinya Israel ini tidak akan mengkhianati fase pertama dari gencatan senjata ini. Pemerintah bisa apa, Pak Kiai? Pemerintah kan bebas aktif ya, artinya harus menggunakan kekuatan-kekuatan lobi pemerintah. Jadi politik kita tetap membawa konstitusi kita akan menghilangkan, menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Ini harus dibawa. Siapa yang punya kekuatan harus dibawa untuk membawa kekuatan ini. Ya perjuangannya ada diplomasi, karena kalau melalui militer kan nggak mungkin kita sana. Makanya melalui diplomasi. Kemudian kita sebagai rakyat tentu membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Coba kita, seluruh dunia adalah Indonesia yang paling aktif memberikan bantuan. Saya pernah ke Mesir, lewat Mesir ketika diblokade hanya di Baitus Shadaqah yang bisa masuk. Teman-teman yang dari Lazis MU, dari Muhammadiyah, Lazis No juga dari NU, dan juga lewat busnya yang di MUI, itu lewatnya di Baitus Shadaqah. Bisa masuk ke mereka untuk memberikan bantuan. Karena itu kemanusiaan. Mau muslim, mau tidak, kita nggak nanya agamanya. Tapi mereka lapar, harus kita bantu. Ya. Demikian juga dengan tanah airnya. Jangan diperkecil menjadi ini sahabat muslim. Iya, motivasi iman kita karena sesama muslim. Tapi dalam konteks perjuangan ini, perjuangan kita bersama adalah kemanusiaan yang lebih besar. Makanya kita membawa sumbangan ke sana berupa materi. Tidak ada barangkali sesatu kata Indonesia ini antar pemerintah, masyarakat kecil dan besar itu untuk menyumbang Palestina. Makanya kita sedih kalau ada orang yang menerima tentang bagaimana relokasi ke Indonesia, karena logiknya nggak sampai. Kalau mau direlokasinya kemana? Ke Amerika saja. Direlokasi ke Israel. Karena gencatan senjata. Baru itu kemanusiaan. Lalu itu dibangun. Kalau mau relokasi, meskipun mereka juga nggak mau, kenapa? Sudah tahu ketika dipindahkan tempatnya nggak bisa balik lagi dan bisa dikuasai oleh mereka. Itu sudah faktanya banyak. Nah, untuk kalian ya, dengan melihat rekod sejarah bagaimana kemudian Israel mengingkari berbagai peraturan gitu, Pak Kiai. Ya, orang percaya dan tidak samakan dengan tokoh, ada track recordnya, integritasnya. Tadi bagaimana bisa menjamin Israel tidak mengingkari terhadap perjanjian? Gak ada yang bisa menjamin. Karena polanya begitu, mereka harus menguasai, mereka harus bikin Israel raya, kan gitu cita-cita mereka. Harus menghabis. Yerusalem Timur dulu adalah miliknya dari Yordan. Yordan diambil hanya karena diserang katanya. Tapi kan diserang ambil semua akhirnya. Dan kalau kembali kepada mereka klaimnya milik mereka, coba kembalikan pada klaim 2000 tahun yang lalu itu udah orang Palestina di sana. Ya Nabi Daud juga di sana. Jadi kalau kembali ke sejarah itu nggak selesai-selesai. Sekarang pengakuan internasional itu siapa? Pengakuan sekarang itu siapa, kan begitu. Bukan kalau kembali pada sejarah semua itu milik kita semua karena cucu Adam semua kan. Nah itu kalau kembali kepada sejarah. Jadi kalau ini dibawa pada sejarah saja dalam memahami Israel itu salah. Tapi juga ada konteks sekarang. Dan jelas adalah dulu adalah tempat tinggalnya. Sekarang mayoritas adalah Muslim itu dan Palestina. Mereka datang dan kemudian mereka memperkuat. Dan mereka memperbesar dan mengambil tanah-tanah dari mereka itu. Itulah yang kita lihat bahwa relokasi itu adalah modus hanya untuk menguasai tanah itu. Dan mungkin nanti hanya orang-orang yang dianggap itu pro dengan mereka sebagai bayangan kamuflase saja, intinya di dalamnya ada penguasa mereka. Sekarang pun kita mau ke Baitul Maqdis, lewat mana visanya? Lewat mereka, bukan lewat dengan pemerintahan Palestina loh, lewat dengan pemerintahan Israel. Padahal di Baitul Maqdis itu punya siapa? Kan Palestina. Mereka ternyata menguasai, apalagi dikonstruksi seperti ini. Nah, ini kan fakta, ini bukan hanya ngira-ngira atau karena ketidaksukaan, tidak, tapi ada fakta yang merentet sehingga pantas kalau kita tidak percaya. Gitu ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa mendukung kemerdekaan Palestina dengan juga memberikan hak-hak bagi mereka, itu dia yang kemudian hak mereka hidup dengan damai, hak mereka untuk juga mendapatkan pendidikan, hak mereka untuk aktualisasi, hampir mereka nggak punya loh. Mereka hanya berpikir bagaimana bisa hidup. Mereka hanya gencatan senjata, kembali pada rumahnya yang hancur pun mereka udah senang. Jadi bukan karena di luar tumbanya enak, tidak. Kembali pada rumahnya yang tinggal puing-puingnya pun mereka senang. Betapa asal mereka berada di tanah. Asal mereka di ada tanahnya itu. Dan ini menurut saya harus menjadi gambaran kita sebagaimana para pejuang kita dulu di Indonesia. Banyak yang meninggal, mungkin dia dicap teroris dan seterusnya. Padahal dia membela tanah air. Ya memang teroris bagi penjajah.
Itu dia Pak Kiai, bagaimana kemudian kita tidak hanya kemudian memberikan kemerdekaan bagi Palestina, tapi juga memberikan hak-hak itu tadi. Berbicara mengenai hak, nampaknya patut juga Pak Kiai kalau kemudian kita membahas bagaimana hak masyarakat para nelayan di Tangerang, Banten dengan adanya pagar misterius yang tadinya gitu Pak Kiai hingga saat ini yang sudah membentang hingga 30 km. Nampaknya Pak Kiai juga harus bersuara mengenai hal ini. Tapi nanti ya Pak Kiai, sesaat lagi di One on One untuk Anda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Kita masih membahas beberapa hal yang kemudian menarik untuk dibahas bersama dengan Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah Pak Kiai. Kalau kemudian kita melihat Pak Kiai bagaimana marak ya kasus pagar laut di wilayah Tangerang, Banten, Pak Kiai juga mengikuti hal ini kan Pak Kiai ya? Mengikuti, bahkan Majelis Ulama dalam Mukernasnya bulan lalu itu menyebut tentang menuntut dicabutnya PSN. Tapi itu dua hal yang berbeda, PSN, PIK itu beda. Tapi kita mungkin kalau bicara soal pagar ya tentu aneh. Ya, aneh ya. Ya aneh gimana? Umpamanya lautan kok sudah ada sertifikatnya, itu aneh kan. Jadi itu sebenarnya kan akal-akalan. Biasanya itu orang yang akal-akalan modelnya dipagar dulu, kemudian setelah menjadi daratan baru disertifikat. Ini lebih cepat lagi sertifikatnya sebelum jadi daratan. Karena undang-undangnya kalau laut itu tidak bisa. Dan aneh lagi mengatakan membeli dari perorangan. Itu memang kadang-kadang modus juga, sehingga yang membeli tidak dituntut. Yang dituntut adalah orang yang pertama punya sertifikat. Saya tidak tahu, itu perlu diselidiki apakah benar atau memang ada orang yang dipasang hanya taktik saja di dalam mengakali aturan. Itu perlu diselidiki gitu ya dalam hal ini. Oleh karena itu kita melihat beberapa kasus itu banyak dari pantai-pantai kita yang strategis. Kasus Rempang, kasus beberapa tempat itu kan pantai-pantai yang dilakukan. Dan itu adalah bagian dari kedaulatan kita. Kalau saya berpikir bukan semata-mata persoalan ini sesuai hukum atau tidak sesuai hukum, itu iya pasti karena itu adalah aturannya. Tetapi kita melihat lebih besar adalah persoalan kesenjangan. Ini biasanya yang muncul di situ sehingga menjadi kelompok elit, orang terusir, kemudian orang harus menepi. Itu satu. Yang kedua persoalan kedaulatan. Dalam kedaulatannya adalah negara kita. Yang melakukan ini siapa? Segelintir orang. Apakah ini dikuasai oleh negara? Kan saya khawatir juga ada orang yang bermain mata dengan penguasa. Sehingga dia melakukan ya lebih agresif atas nama bisnis, tapi juga ada saat yang bersamaan ada kedaulatan kita yang bisa diambil teritori-teritori kita. Bisa dibayangkan sebelum viral kok bisa nggak tahu 30 meter begitu dipasang umpamanya pagar bambu. Bukan Bandung Bondowoso ini ya. Bukan. Bisa dibayangkan coba. Awalnya kita kan mau ditipu tuh. Yang swadaya lah. Siapa yang swadaya mau bikin? Tetapi kan dengan gerakan sebagian orang yang pro atau ada kepentingan secara finansial membenarkan dan seakan-akan menviralkan, kitalah yang menjaga tanah air dianggap adalah orang yang anti kedamaian, kita anti terhadap persatuan, kita sentimen pada etnis. Itu dimunculkan sehingga yang kita ingin menegakkan kebenaran dan kedaulatan seakan-akan kita tertuduh. Padahal siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan pelanggaran itu? Kalau saya mengutip dari Pak Mahfud kan nggak sulit untuk membaca itu. Kalau mau diproses. Sementara orang yang hanya maling ayam, umumnya sedikit, itu cepat sekali kok proses hukumnya. Tapi kenapa ini lambat? Kami ikut bersuara, makanya di MUI sampai sekarang masih ada tim tabayun dan saya termasuk bagian dari tim itu. Nah itu dia Pak Kiai, banyak juga yang kemudian mempertanyakan, mengapa sih MUI kemudian harus bersuara untuk kasus ini? MUI itu sebenarnya adalah cerminan dari kemasyarakatan. Ketika tidak bersuara, maka MUI pasti harus bersaudara. Itu adalah moral etik loh. Kalau dalam bahasa agama namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau saya berbicara, para kiai berbicara, kemudian tidak jalan, tidak ada keharusan terus berhasil. Tapi bagi pertanggungjawaban kami yang tahu terhadap kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran, ada kebatilan tidak dicegah, kami ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ketika sekarang sudah menggelinding kasus dengan pemagaran, pemerintah sudah turun tangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan juga Menteri ATR, sahabat Nusron Wahid, karena juga teman kita ya, sama-sama dulu di gerakan mahasiswa. Saya ucapkan, saya berikan jempol, saya bilang saya ngomong di Twitter, saya mendukung. Dan bagi kami nggak usah ngomong lagi, karena sudah ada yang nanganin. Jadi proses kami di MUI adalah bagaimana bisa mengantarkan terhadap perbaikan ketika orang sudah sadar untuk melakukan perbaikan, dia sudah proses hukum. Apakah dicabut secara undang-undang, ada yang lebih lama seperti di Surabaya karena sudah terjadi sekian lama, nggak mungkin langsung dicabut oleh kementerian, dia harus melalui pengadilan. Itu proses hukum. Tetapi yang ingin sampaikan adalah bagaimana bisa menegakkan keadilan saat yang bersamaan kita saling menjaga kedaulatan ini. Karena ada orang yang pura-pura tidak tahu,
ada orang yang juga memang sekongkol. Jadi ada dua proses, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang mengerjakan secara sekongkol itu. Kan tidak mungkin, wong kita juga lewat, kita juga ngambil ikan di tempat lain itu kita ketahuan, apalagi kita sampai mager seperti itu. Bagaimana sampai ada sertifikat, kan nggak mungkin. Ya kan Menteri ATR BPN juga sudah membuka hal ini, siapa para pemilik sertifikat gitu ya Pak Kiai. Harusnya diproses hukum dong. Bukan hanya sekedar tahu proses hukum, karena hukum itu pada dasarnya al-mawani wa zawajir, memberi langkah preventif bagi orang yang nggak melakukan dan bikin aspek jerah bagi yang melakukan. Di sini kita butuh penegakan hukum sehingga tak lagi nanti main-main. Siapa orang dalam yang main? Siapa yang melakukannya? Itu harus ditindak. Tidak cukup hanya pencabutan. Kalau sekedar pencabutan banyak orang korupsi yang enak dong. Yang penting dikembalikan korupsinya, aman dia. Nah, yang kita ingin memberikan aspek jerah kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum adalah dengan cara sanksi hukum itu. Maka kita disebut dengan negara hukum. Nah, disinilah perlu kita mencari pemimpin yang tegas, pemimpin yang adil. Untuk apa? Karena menciptakan stabilitas sosial. Al-imamatu mawdu'atin li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Jadi kepemimpinan itu kita pilih untuk apa? Meluruskan misi kenabian. Apa itu? Yaitu menjaga stabilitas sosial dan juga menjaga harmoni umat beragama. Nah, sekarang stabilitas sosial ketika terjadi kesenjangan, terjadi ketidakadilan, kemudian ada pelanggar hukum, dia akan melakukan orang melanggar hukum. Contoh umpamanya, ketika ada orang membunuh, tidak ada hukuman bagi orang yang membunuh, maka orang akan membalas kepada pembunuh. Dan itu akan menjadi kekacauan. Tapi dengan adanya hukum, pemerintah yang adil hadir di situ, maka orang masa puas, saya tidak perlu balas dendam loh. Kenapa? Sudah ada hukuman. Saat yang bersamaan, masyarakat menjadi takut, jangan sembarang loh, ada hukuman. Makanya di beberapa negara yang hukumnya tegak, maka lebih bisa menjadikan stabilitas sosial. Tapi kalau begitu Pak Kiai, akankah kemudian kita bisa yakin bahwa orang-orang yang sudah bersalah dalam hal ini pasti akan dihukum oleh pemerintah kita dengan cepat, dengan tegas dan transparan? Kita berharap itu. Kalau tidak didesak kita kadang-kadang kan melempem. Itu tugas MUI juga kan sebagai pembinaan. No viral no justice kan gitu. Dengan viral kita hadir baru ada bergerak. Disitulah kami pentingnya bersuara. Maka kalau kadang-kadang ada yang suka, ada yang tidak suka, pasti orang yang tidak diuntungkan pasti tidak suka. Tapi orang yang tidak bisa bersuara diwakili, dia suka. Kita nggak perlu berkiri dengan suka dan tidak suka. Yang penting pada jalan yang benar kita sudah menyampaikan. Karena ada pertanggungjawaban yang lebih besar daripada di hadapan manusia, ada di hadapan Allah itu. Nah, itu yang kita lakukan dari Majelis Ulama Indonesia. Di tengah mungkin orang tidak ngeh dengan hal ini, kurang perhatian, kami akan masuk di tempat-tempat gimana menghadirkan kenyamanan. Tentu pasti ada akibat, ada orang yang merasa dirugikan itu. Itulah dia peran MUI dalam hal pembimbing, pengayom dan juga penjaga bagi moral bangsa. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Khalil Nafis atas waktunya bersama kami di Wana All. Selalu untuk Pak Kiai dan juga semoga kita bisa berbincang lagi memberikan pencerahan bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Itu tadi perbincangan kami pemirsa bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Kita jumpa lagi di Wana All minggu depan. Sampai jumpa.